Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kedewasaan seseorang memang tidak bisa diukur hanya lewat umur. Hal ini telah ditunjukkan oleh Mas Gibran yang menunjukkan kedewasaannya dalam menyikapi polemik panas yang saat ini tengah terjadi, di mana dirinya didiskreditkan, direndahkan, bahkan saya sebut ini sudah menjadi penghinaan terhadap simbol negara yang dilakukan bukan oleh musuh politiknya, tapi oleh pembantunya yaitu Menteri PKP Marwarar Sirait. Di mana saat itu terjadi teman-teman di Rakornas Pusat dan Daerah, Marwarar Sirait Menteri PKP dengan sengaja tidak memasukkan foto Wakil Presiden Gibran Rakemeraka dalam materi pidatonya, dan hal ini mengundang reaksi amarah yang sangat besar dari netizen. Tapi luar biasanya teman-teman, Mas Gibran ini menyikapi permasalahan ini dengan tenang, dengan jiwa besar. Mas Gibran tidak menunjukkan wajah marah ataupun tidak mengomentari apapun terkait polemik ini. Padahal kalau kita lihat netizen di akar rumput itu sudah koar-koar minta Pak Marwarar Sirait ini dipecat atau setidaknya ya minta maaf. Tapi hingga hari kedua teman-teman ini terjadi, permasalahan ini makin memanas dikala Pak Presiden juga tidak ada di Indonesia karena tengah menjalani kunjungan kerja ke 4 negara. Permasalahan ini memang masih terus bergulir, tapi ya belum ada itikat baik dari Pak Marwarar Sirait yang minimal ya minta maaf atau konferensi pers menjelaskan tentang duduk permasalahan ini dan mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Kendati Mas Gibran memang terbilang cukup muda di sini umurnya, yang mungkin saya rasa paling muda di antara kabinet menteri, tapi sekali lagi Mas Gibran menunjukkan kedewasaannya, menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin untuk tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang dilancarkan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait. Ya teman-teman, ini mungkin Pak Marwar ingin memprovokasi Mas Gibran untuk speak up lebih dahulu, menegur agar Pak Marwar bisa melakukan playing victim. Tapi ternyata ya provokasinya tidak berjalan dengan baik dan malah seperti senjata makan tuan. Netizen ramai menghujat Pak Marwarar untuk minta maaf dan dipecat. Dan hasil teman-teman, saat dirinya bertemu dengan Mas Gibran ada gestur yang berbeda. Ada gestur yang seperti ketakutan, ada gestur yang seperti malu. Ya kita bakal lihat teman-teman saat momen ketika Mas Gibran rapat bareng dengan Menteri PKP Marwarar Sirait. Informasi ini kita dapat dari Solo Times di kanal YouTube atau di video yang berjudul "Coba perhatikan sikap Marwarar Sirait ke Gibran usai polemik foto Wapres". Kita bakal tonton dulu teman-teman bagaimana mimik, gestur wajah dan tubuhnya saat berhadapan dengan Wakil Presiden Mas Gibran. Kita bakal tonton teman-teman bagaimana wajah tertunduknya, malunya, lesunya ketika berhadapan langsung dengan Mas Gibran Rakemeraka. Ya teman-teman, kita lihat ini cuplikannya. Wapres Gibran Rakemeraka memimpin rapat penanganan erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di kantor BNPB Jakarta Selasa 12 November 2024. Ya, kita lihat hampir semua menteri teman-teman tersenyum. Hanya satu menteri saja yang tidak tersenyum. Kita lihat diulang lagi. Hanya satu saja menteri yang tidak tersenyum. Tertunduk, matanya tertunduk. Di Gunung Lewatobi laki-laki di kantor BNPB Jakarta Selasa 12 November 2024. Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait. Ini dashboard pengendalian kedaruratan kita. Ini jadi landscape, disaster landscape kita ada di sini. Ini total harian. Kita lihat hampir semua menteri teman-teman tersenyum. Hanya satu menteri saja yang tidak tersenyum. Kita lihat diulang lagi. Hanya satu saja menteri yang tidak tersenyum. Di daerah 7 km kita yang kemudian tertunduk, matanya tertunduk. Kilometer sektoran barat ini adalah daerah yang paling terdampak. Ini
kalau kita tarik saat ini kondisinya seperti Wapres putih, semua sudah tertutup abu vulkanik, dan ini memang karakteristik gunungnya agak berbeda ya. Kalau kita lihat lubang-lubang ini itu seperti itu Wapres. Ini terakhir letusan ini juga terdampak. Ini kita mau pindah ke zona pos baru di Kanada. Saat ini ada 1, 2, 3, 4 pos pengungsian yang sudah established dan sudah perangkat penduduk keseluruhan sudah established di sana, sudah berjalan. Dan 2 titik ini adalah usulan daerah untuk zona relokasi. Yang ini jadi yang ini 10 km, yang ini 12 km. Jadi saat ini seluruh penduduk di sini kita sterilkan, akses di sini dan di sini kita buka tutup sangat ketat, jadi tidak ada yang keluar masuk, sehingga ini benar-benar kita steril. Total semua yang ada di sini sekitar 12 ribuan penduduk, tetapi tidak semuanya mengungsi di bawah res. Dan pada hari kelima itu seluruh koordinator evakuasi ini kami 2 lantai punya edukasi kepada anak-anak. Kita lihat di sini momen ketika Pak Marwar Sirait mendampingi secara langsung bersandingan dengan Mas Gibran. Ya, kita lihat lagi teman-teman fotonya ini. Kita lihat memang di wajahnya, wajah Pak Marwar ini menyimpan sebuah unek-unek masalah atau kekecewaan atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas di antara para kabinet ya, para menteri yang tadi menghadiri rapat, hanya Pak Marwar yang tidak lepas ekspresi wajahnya, seperti ada rasa malu, ada rasa penyesalan. Tapi yang jelas ya kita tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Marwar. Kita hanya bisa menerka-nerka. Yang pasti sih saya rasa Pak Marwar juga melek sosmed. Melihat juga sosmed ini para netizen di Indonesia yang keras banget suaranya, yang mengkritik Pak Marwar Sirait, yang sengaja tidak memasukkan foto Mas Gibran dalam materi pidatonya dalam berbagai dokumen-dokumen kementeriannya. Dan hal ini bahkan juga dikritik oleh DPR. Pak Syarif di Komisi 5 kemarin juga telah mengingatkan Pak Marwar untuk berhati-hati, karena hal ini sekecil ini bisa jadi polemik dan bahkan bisa jadi senjata makan tuan. Hasilnya ya teman-teman, provokasi itu pun hasilnya berbuah manis, berbuah sangat manis, di mana ini Pak Marwar terancam bakal dipecat dikarenakan tidak menghargai wakil presiden dengan tidak memasukkan fotonya untuk disandingkan dengan foto Presiden Prabowo Subianto. Yang memang sudah kebablasan teman-teman, memperlihatkan mohon maaf kebodohannya, kebablasan banget ini. Karena jelas di Undang-Undang Pasal 6A Undang-Undang 1945, Presiden dan Wakil Presiden itu satu kesatuan. Kita memilih bukan hanya Pak Prabowo tapi juga Mas Gibran. Urusan satu komando presidensial itu memang benar, tapi ya tidak boleh juga mendiskreditkan, bahkan ya tidak menghargai Wakil Presiden. Karena kalau misalnya tanpa Mas Gibran, saya yakin Pak Prabowo juga tidak akan mendapatkan kemenangan mutlak dan Pak Marwar pun tidak akan jadi menteri. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari kajian online. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita bakal terus kawal teman-teman sampai Pak Marwar ini minta maaf kepada Mas Gibran secara langsung. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.